Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan membersamai desiminasi kuisis yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Vivi Hajar Asfiah. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, izinkan saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya, yang ketiga materi yang disampaikan oleh Bu Vivi Hajar Asfiah tentunya, yang keempat akan ada ice breaking, yang kelima penyampaian tata cara bagaimana memperoleh sertifikat yang langsung diberikan oleh kuisis, bukan begitu Bu Vivi? Betul Ibu. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu hebat, Bapak guru hebat yang siang hari ini yang tentu saja masih bersemangat untuk mendapatkan wawasan kembali mengenai kuisis. Tentu saja Bapak Ibu semua sudah tahu betul apa sih itu kuisis, yang dimana saya pribadi juga menggunakan dalam proses media pembelajaran di kelas. Ini sangat-sangat mengulik saya pribadi karena saya juga hanya sebatas pemahamannya terakhir itu apa ya, pemahaman saya tentang kuisis itu adalah kuis yang memang interaktif. Tentu saja tidak hanya saya yang ingin mendalami kuis tersebut, Bapak Ibu semua pastinya juga sangat penasaran tentang materi pada hari ini. Namun untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama agar kegiatan kita siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita selalu diberikan kesehatan untuk terus membersamai peserta didik kita di sekolah. Mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua, acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Awal Suroto selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Kepada beliau dipersilahkan. Pak Joko. Sebentar Bu, saya hubungi barangkali beliau lagi ini. Tadi sudah siap sih. Iya. Kalau belum nanti bisa sambutannya menyusul boleh ya Bu Devi ya? Oh udah, sudah masuk. Sebentar lagi, Oh, kita begitu tunggu Bu. sebentar ya. Baik. Tunggu sebentar ya. Oh, oh baik. Sambil ngobrol, sambil nunggu Pak Joko. Jadi, kuisis ini pasti banyak yang menggunakan ya. Nanti apa sih bedanya dengan yang akun basic dan akun belajar ID? Nah, ini yang akan kita ulik nih di hari ini. Karena dengan akun belajar ID pasti banyak sekali perbedaannya dan kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih baik dibandingkan dengan yang akun basic begitu.
Bentar, sepertinya Pak Joko sedang Mungkin soalnya juga, sambil mengajar. penerimaan Boleh kita ngobrol dulu. Ya, gimana Bu oh Devi? iya, Sudah biasa pakai kan ya? Oh, ini beliau sudah hadir. iya iya, sudah hadir ya? Baru iya. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Ibu. Ya, mohon izin, tadi sudah saya sampaikan bahwa, Bapak selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya dipersilakan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Luar biasa sekali, saya secara pribadi sangat senang bisa menyambut Bapak dan Ibu peserta webinar di siang hari ini. Semuanya ingin sekali saya sapa. Adapun perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa tema yang kita angkat pada webinar hari ini adalah optimalisasi kuisis untuk pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kebutuhan kita sebagai pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam era digital ini, kita tentu harus selalu dan terus berinovasi serta beradaptasi dengan teknologi yang ada. Kuisis adalah salah satu contoh teknologi yang dapat membantu kita menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa kita. Melalui webinar ini, kita akan mempelajari cara-cara optimalisasi kuisis dalam pembelajaran dan asesmen tentunya. Kita akan dibimbing oleh narasumber yang berpengalaman hebat dan tentunya seperti yang kita ketahui beliau sangat ahli di bidangnya. Saya berharap melalui kegiatan webinar ini kita semua dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menggunakan kuisis, sehingga kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Saya mengucapkan selamat belajar dan berbagi pengetahuan bagi pemateri hebat kita, Ibu Vivi Hajar Asfiah, SPDGR, dan ucapan terima kasih kepada Ibu Devi, SPDGR, dan tentunya suatu apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru peserta webinar pada siang hari ini yang tentunya penuh semangat dan penuh dengan gairah untuk selalu belajar, dan belajar. Kita semua akan menjadi guru yang selalu belajar walaupun sudah mengajar. Akhirnya saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko Awal Suroto yang sudah menyampaikan sambutannya selaku Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tentu saja semangat untuk terus mengupgrade diri agar bisa selalu memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu guru hebat semua. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, karena ini materinya juga seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi bahwa tentu saja kita ingin tahu apa sih perbedaan antara memakai dengan yang basic dan belajar ID. Nah, ini juga saya juga sedikit ingin tahu sekali ya, karena saya punya 2 akun, yang satu pakai email biasa, yang satu pakai belajar ID. Tapi ketika menggunakan akun belajar ID ini, saya merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Artinya, apa yang kita butuhkan itu, apa ya, membantu gitu loh. Jadi ini juga tentu saja, ini menjadi, kita sendiri ingin tahu sejauh mana sih, karena saya pribadi juga belajarnya juga belajar lihat YouTube ya, Bapak Ibu. Pengen tahu, saking pengen tahunya sih apa sih bedanya. Nah, ini langsung dari narasumber kita, ya kan? Karena kita sama-sama belajar, tentu saja pemahaman kita nantinya juga akan lebih paham sekali. Oh, ternyata tuh caranya seperti ini. Oh, ternyata harusnya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Namun izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita, ya Bapak Ibu ya. Beliau ini adalah salah satu guru di SD Negeri Mustika Jaya 2. Kemudian beliau ini guru penggerak angkatan 5. Kemudian beliau ini juga pengajar praktik angkatan 10. Dan beliau ini penulis ide praktik di PMM, kemudian penelaah aksi nyata di PMM, dan ini yang sangat-sangat luar biasa juga menurut saya, karena beliau ini adalah salah satu peserta bergema BAT 1 BPLT, dan beliau ini ternyata selalu aktif dalam segala kegiatan, karena tidak sekali dua kali saya bersama dengan beliau dalam suatu kegiatan, karena beliau aktif di pengurus KKG Kota Bekasi, kemudian aktif juga di pengurus KKG Kecamatan Mustika Jaya, dan ini yang salah satunya yaitu beliau ini penggerak komunitas pembelajar Mustika Jaya yang memang rekan kami juga, dan yang ini ternyata ini yang sangat penting Bapak Ibu semua, Super Trainer Quizzes tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pembelajaran dari beliau. Ternyata kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi kita juga harus banyak belajar agar kita selalu senantiasa menambah wawasan dan pengalaman ya Bapak Ibu semua ya. Baiklah hadirin yang berbahagia, Bapak guru hebat semua, mari kita sama-sama persilakan untuk narasumber kita, Ibu Vivi Hajar Asfia, SPDGR, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ibu Devi. Alhamdulillah nih hari ini bisa membersamai kami untuk seri 1 ini, karena nanti ada berseri-seri ya Bu ya. Kita belajar bersama karena memang kita walaupun sudah mengajar tetap belajar. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya,
Pada yang kami hormati, pengurus KKG Kecamatan Mustika Jaya yang sudah bergabung dalam webinar kita pada hari ini, dan yang kami sangat banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru hebat yang mengikuti webinar pada hari ini, walaupun siang hari seperti ini biasanya ngantuk atau masih ada yang sedang atau masih bertugas di sekolahnya masing-masing. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa membersamai Bapak Ibu untuk webinar tentang Quizizz. Nah, pasti Bapak Ibu juga sudah sering memakai Quizizz ini. Bagaimana saya bisa menjadi super trainer, nanti kita juga bisa berbagi pengalaman dan barangkali nanti Bapak Ibu juga ada yang bisa daftar lagi, karena biasanya saya membagikan pengumuman untuk menjadi super trainer itu di komunitas. Silakan nanti yang ingin bergabung pas ada pembukaan agar sudah dapat nih infonya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti dalam kegiatan webinar ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saling berkomunikasi, boleh melalui chat atau melalui langsung ya atau raise hand, kita bisa open mic agar ngobrol bersama-sama apa sih Quizizz, terus Quizizz itu bagaimana caranya, apa bedanya dengan belajar ID, dan nanti yang super trainer pun nanti akunnya berbeda lagi. Nah, nanti kita akan ulik bersama-sama. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, sebelum memulai ini saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang tatap maya ini, sudah menggunakan Quizizz itu dari tahun berapa? Boleh ketik di ruang chat ya Bapak Ibu, saya tunggu nih. Kita nanti bisa saling berbagi pengalaman saja, karena pasti Bapak Ibu itu banyak yang sudah menggunakan Quizizz, karena Quizizz itu sudah, sangat relevan dengan kegiatan belajar di sekolah ya Bapak Ibu ya, sehingga banyak sekali yang menggunakan. Oke, kalau Bu Devi menggunakan Quizizz tuh tahun berapa Ibu? Oh itu udah ada awal daring, pas corona ya, oh sejak Covid, betul. Memang saya juga sama Ibu, jadi sejak Covid karena memang membutuhkan fitur atau aplikasi yang menarik bagi anak-anak, banyakan memulai di awal adanya Covid itu ya atau corona, baik. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau ajak juga untuk ngobrol dulu nih Bapak Ibu, nggak usah yang serius dulu ya. Nah untuk Quizizz ini, Bapak Ibu biasanya menggunakan mode apa nih yang paling sering? Yang paling sering Bapak Ibu gunakan? Kalau saya yang kuis, Bu. Oh iya, oke berarti yang kuis ya Bu Devi ya? Sama yang kelompok, iya sama kelompok juga suka saya gunakan. Oh ya baik baik baik. Jadi, nanti ternyata fiturnya banyak. Nah, kita akan ulik semuanya ya insya Allah. Nanti kita akan saling berbagi tentang, kegiatan hari ini. Nah, kita ajak ngobrol-ngobrol nih, enaknya bagaimana cara menyelenggarakan kuis yang menarik, begitu. Oke, Bapak Ibu sebelum memulai, saya untuk berpresentasi tentang Quizizz, izinkan saya berpantun dulu ya Bu Devi ya. Oke. Boleh Siap, minta Bu, caknya ya siap. Ibu? Saya justru malah lupa Saya nyiapin pantun. maksa nih biar nggak ngantuk ya. Oke, dingin-dingin Siap, minum Bu. es Quizizz. Oh. Cakep. Ditambah madu Cakep. biar tidak masuk angin. Cakep. Sebelum saya Cakep. Quizizz, mohon sediakan segelas kafein. Cakep. Untuk silakan kopinya Ibu Bapak Kopi dulu, disiapkan. Nanti kurang lebih Sudah kita siap, akan Bu. ngobrol-ngobrol bersama itu ya kalau dijadwal sampai jam 15, tapi nanti tentatif ya kalau memang udah selesai Bapak Ibu udah capek, ya kita stop dulu ya. Dan insya Allah nanti ada
sertifikat langsung dari Quizizz ya. Jadi saya ketika menyampaikan materi tentang Quizizz juga ini sudah bersertifikat sebagai super trainer tahun 2025. Tahun 2024 saya juga sudah menjadi super trainer. Jadi setiap tahun itu ada lagi dan ada lagi. Nanti Bapak Ibu yang ingin menjadi super trainer, Keren. bedanya apa sih? Ngapain sih gitu kan? Nah, nanti kita akan berbagi. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oke, Bu Devi izin, sudah terlihat belum? Sudah Ibu, sudah. Oke, terima kasih responnya Bu Devi. Nah, ini tadi bahwa saya alhamdulillah di tahun 2025 ini masuk juga menjadi super trainer 2024. Nah, super trainer ini tentunya ya ada prosesnya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya semua orang bisa menjadi super trainer asal mau mengikutinya aja. Dan insya Allah di Mustika Jaya terutama ya kita punya banyak kok guru-guru yang berkompeten untuk menjadi super trainer insya Allah bisa. Untuk di Kota Bekasi ada beberapa yang menjadi super trainer. Tadi sudah disampaikan ini CV saya, sudah disampaikan oleh Bu Devi ya. Nah, oh ya sedikit, kalau dulu ada PMM ya Bapak Ibu ya, tapi untuk saat ini karena PMM-nya sudah berubah menjadi ruang GTK. Tapi karena ini saya menulisnya waktu saat masih PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai super trainer Quizizz, ketika ingin menyelenggarakan webinar, nah sekedar info saja, itu untuk yang webinar kurang lebih 2 jam, tidak berbentuk TOT, maka ada 8 sesi pelatihan Quizizz. Nah, hari ini kita baru sampai di yang pertama Bapak Ibu, yaitu pengenalan Quizizz untuk akun belajar ID. Karena memang harus berurutan, jadi Bapak Ibu biar tahu nih urutan-urutannya. Ini dasarnya dulu ya tentang Quizizz. Walaupun pasti Bapak Ibu sudah banyak yang memakai Quizizz dan banyak yang mengenalnya, menggunakannya juga. Nah, nanti insya Allah kita rencanakan setiap bulan sekali kita akan belajar Quizizz. Tujuannya ya kita meningkatkan kompetensi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin di bulan Februari kita akan belajar 18 tipe soal. Kemudian ada juga ragam mode game di Quizizz dengan akun belajar ID, penggunaan Quizizz dengan siswa tanpa perangkat, bawa keajaiban ke ruang kelas dengan Quizizz AI. Nah, ini juga sangat keren nih Quizizz AI ini. Kemudian ada eksplorasi presentasi interaktif, optimalisasi aplikasi Quizizz dengan akun Quizizz School Premium. Nah, ada lagi nih School Premium. Kemudian untuk yang PAUD. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar terus ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk sesi saat ini kita akan belajar mengenai pengenalan Quizizz untuk belajar ID. Nah, hal ini merupakan transformasi digital bersama Quizizz dan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana sih masuk ke Quizizz, kita ngobrol dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat dulu dari kedua gambar ini. Perbedaan anak-anak zaman dulu dan sekarang. Nah, ini tahun 1994 Bapak Ibu. Sedangkan ini tahun 2025 masih seperti ini. Oke, saya ingin dong mengajak ngobrol Bapak Ibu tentang apa maksudnya sih dari gambar ini. Oke, saya hentikan dulu ininya. Oke, saya ajak Bapak Ibu, yuk siapa yang ingin raise hand untuk memberikan pendapat, itu maksud gambar tersebut apa begitu. Ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Oke, boleh Bu Devi? Bu Devi juga boleh, yang lain juga boleh, emang enggak? Silakan kita ngobrol-ngobrol. Oh, ada Bu Ivon. Bunda Ivon, apa kabar?
Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Masya Allah, Iya. Bu Ivon bisa membersamai kami. Boleh Bu Ivon berbagi dong, itu dari gambar Iya. ya silakan. Oh ya, tadi kalau soal gambar tadi kan zaman tahun 1994 itu anak-anak bermain bola ya, Bu ya. Iya, Itu ya Ibu. gambar pertama. Tapi anak asik bermain bola, tapi orang tuanya suruh mainnya di dalam rumah, suruh masuk gitu ya kan? Iya. Kemudian yang tahun sekarang anak asik main gadget, ya. Tapi disuruh keluar, jangan main gadget terus, kamunya di dalam rumah terus, keluar sekali-sekali gitu. Kalau saya lihat dari gambar itu tadi aja. Oke, terima kasih Bunda Ivon. Nah, itu tadi pendapat dari Bunda Ivon ya, bahwa tahun 94 itu anak-anak yang di luar suruh masuk gitu ya Bunda ya. Oke, boleh ada lagi Bapak Ibu yang ingin open mic, boleh raise hand, kita ngobrol-ngobrol aja Bapak Ibu. Nah, oke, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Bunda Ivon bahwa di tahun 1994 itu anak-anak asik main di luar, bahkan sampai sore, sampai malam gitu ya. Orang tuanya nyariin, bagaimana sih anaknya bisa biar pulang gitu karena keasikan main. Itu tahun dulu Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang 2025 ini justru anak-anak yang tadinya Eee, zaman dulu di luar terus mainnya, sekarang justru jarang keluar ya, karena mereka keasikan main gadget Bapak Ibu. Bahkan orang tuanya nyuruh, "Ayo keluar main." Nah, ini sesuai dengan, juga 7 pembiasaan anak hebat Indonesia, salah satunya yaitu bermasyarakat. Ini bermasyarakatnya anak-anak sekarang sangat kurang ya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua mengharapkan anak keluar agar bermasyarakat, tidak main HP terus. Mungkin seperti itu. Kita lanjutkan lagi share screen-nya Bapak Ibu. Oke. Nah, dari gambar yang ditampilkan itu tadi juga sudah saling berpendapat ya, ada pendapat dari Bunda Ivon, ini ya. Ini memang realitanya sekarang, anak disuruh masuk rumah susah zaman 94, tapi sekarang suruh keluar susah. Nah itu udah realita sekarang Bapak Ibu. Nah kemudian tadi karena adanya gadget, nah media sosial membuat durasi fokus siswa makin singkat. Barangkali Bapak Ibu pernah mengalami di kelasnya, Bapak Ibu guru pasti pernah mungkin ya, banyak yang mengalami, misalnya ketika ulangan, baru dibagi soalnya, berapa menit sudah selesai gitu ya. Nah, entah dibaca entah tidak. Nah, ini karena mereka susah fokus. Nah, ini karena media sosial. Media sosial itu misalnya seperti TikTok, itu dengan durasi video pendek sehingga dia scroll terus. Dia tidak fokus dengan gambarnya karena, udah bosen langsung ganti. Salah satunya ini dampak negatifnya. Nah, ini anak-anak kita, sehingga tadi kurang fokus. Apakah siswa kita dapat fokus dalam pembelajaran dan asesmen di kelas? Nah, coba dong Bapak Ibu, saya ingin ada yang berpendapat atau yang saling berbagi. Bapak Ibu ketika melakukan asesmen barangkali pernah mengalami pengalaman yang unik nih tentang murid-muridnya. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Boleh open mic-nya. Nah, sepertinya belum ada nih. Saya tanya sama Bu Devi aja deh. Ngobrol Bu Devi ya. Bu Devi, Boleh, Bu, pengalaman dong. boleh. Iya, kalau di kelas bagaimana Bu? Misalnya pas ulangan semester, pernah ada tidak itu mengerjakan soal kok cepat banget? Kalau bicara kelas ya Bu ya, berbagi ini ceritanya. Kalau Iya, di Ibu. kelas, ini udah ngasih kertas nih, ya asesmen pakai kertas. Atas ulangan ya Bu? Mereka itu cepet banget ngerjainnya, tapi Hmm. cepet banget ngerjainnya, tapinya
kayaknya ngasal ya, apa gimana ya? Iya. Cepet banget ya pokoknya. Mhm. Tapi ketika pakai kuis interaktif, salah satunya Quizizz, misalnya dalam 1 bulan atau 2 minggu saya tidak menggunakan itu, saya ditagih, Bu. "Ibu kapan, Bu, belajar Quizizz lagi sambil gitu ya? bermainnya?" Gitu. Jadi Oke. kayaknya makanya, apa ya, saya sudah membuat kesepakatan gitu sama murid-murid saya bahwa dalam 1 bulan itu memang paling tidak anak-anak membawa HP, Bu, gitu. Karena untuk games. Belajar sambil bermain gitu maksudnya, Bu. Oke, terima kasih Bu Devi sudah berbagi tentang pengalaman asesmen di kelasnya. Memang tadi, ketika maksudnya bukan mode kertas dan Quizizz ya, dengan ulangan seperti biasa, asesmen seperti biasa, ternyata ya anak-anak mengerjakannya cepet. Nah, itu salah satunya karena mereka kurang fokus. Apalagi misalnya dengan soal mungkin yang paling sering ditemui nih Bapak Ibu, bahasa Indonesia, bacanya panjang, anak udah males baca, bener ya Bu ya? Nah itu. Nah, maka dari itu, dari Quizizz ini akan menghadirkan mereka senangnya HP, anak-anak senangnya bermain HP. Kita fasilitasi anak-anak agar bermain HP-nya yang positif, tidak hanya sekedar bermain HP sepanjang waktu, tapi kita manfaatkan gawai untuk belajar. Nah, disinilah hadir platform Quizizz. Yaitu platform digital berbasis gamifikasi, karena anak-anak itu suka games, suka permainan. Nah, dasarnya itu. Sehingga dengan gamifikasi ini, nah pasti anak-anak akan seru, akan senang bermain begitu. Kalau dibilang belajar pasti agak kurang, tapi kalau, "Yuk kita games," wah itu anak semangat. Nah, yang dapat digunakan untuk memudahkan guru Itu yang menyelenggarakan saya rasakan, Bu. pelajaran. Iya benar Bu Devi. Dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Nah, ini ada beberapa mode nanti ya. Ini salah satunya ada mode kertas. Nah, misalnya yang nggak punya gawai atau kurang IT-nya, misalnya perlengkapan IT komputer atau laptopnya kurang, nah bisa pakai kita nanti coba dengan mode kertas juga bisa. Atau di kelas bawah belum, bisa operasikan, nah kita bisa menggunakan, mode kertas misalnya. Nanti banyak ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu, aspek kunci yang menjadi kelebihan Quizizz. Nah di Quizizz Bapak Ibu kalau pasti sudah punya akunnya, ada akun yang namanya perpustakaan. Nah ini adalah soal-soal yang sudah kita buat, tinggal kita lihat lagi, mau dipakai lagi, mau dipakai berulang-ulang, itu sangat bisa. Kemudian terdapat 30 juta plus kuis. Nah, pelajaran dan lembar kerja yang telah siap digunakan oleh guru. Mode game, nah ini biasanya tadi Bu Devi pakai mode game ya Bu ya. Nah ini penyelenggaraan yang bervariasi untuk melakukan kegiatan dengan siswa, dengan atau tanpa HP. Jadi tanpa HP pun bisa kita gunakan aplikasi Quizizz ini. Bagi anak, kalau gurunya harus ada ya. Kemudian laporan juga ada. Jadi Bapak Ibu juga ketika menyelenggarakan ujian atau asesmen sekarang istilahnya ya, itu dengan asesmen tidak perlu mengoreksi, langsung otomatis ada laporannya. Hasil siswa dapat dilihat dan dipantau secara real time, serta pelaporan hasil kinerja kelas maupun kemajuan individu secara rinci. Nanti bisa tinggal download, kita masukkan ke buku nilai kita, begitu Bapak Ibu. Kemudian Quizizz adalah sahabat guru karena tampilannya menarik dan mudah digunakan, sangat mudah. Dan ini sudah ada juga Quizizz AI. Ini sangat membantu, kita tinggal kasih prompt-nya, perintahnya, buatkan soal apa gitu ya, 10 soal matematika tentang pecahan misalnya. Nah, nanti akan tergenerate. Kemudian 8 jam per minggu tentunya menghemat waktu guru ya Bapak Ibu. Tadi juga misalnya ini nggak usah ngoreksi satu-satu,
Kalau kita ulangan 40 soal, kita koreksi muridnya ada 40, lumayan lama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dengan Quizizz ini sangat cepat. Kemudian ini benefitnya ketika Bapak Ibu, masuk Quizizz dengan belajar ID, maka nah ini benefit gratisnya, otomatis akan terintegrasi dengan SSO Belajar ID. Akses kontennya premium, kalau Bapak Ibu yang masih pakai basic kadang ada, soal yang kita mau pakai dari soal orang lain, namanya teleportasi ya Bapak Ibu ya, itu bisa. Tetapi kalau ada tulisannya super atau premium itu berarti kita tidak bisa kalau pakai basic. Tetapi kalau pakai akun Belajar ID ini bisa Bapak Ibu kita ambil ya. Kemudian ada 18 tipe soal premium. Nah, apa sih bedanya nanti yang basic ya? Mungkin Bapak Ibu, suka enggak ngeh gitu ya, ternyata ada bedanya nih. Kemudian dengan Belajar ID bisa memasukkan audio dan video dalam soal atau slide. Misalnya kita menugaskan anak, misalnya pelajaran agama, hafalan surat Al-Falaq. Nah, ini nanti bisa anak mengerjakannya dengan cara merekam, begitu. Nah, ini guru bisa merekam, siswa juga bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kapasitas tiap game 500 peserta. Jadi luar biasa nih. Penyelenggaraan gamenya tidak terbatas dan penyimpanan konten tak terbatas. Jadi diharapkan kalau Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun Belajar ID, manfaatkanlah akun Belajar ID-nya untuk Quizizz. Bu, saya udah punya 2, silahkan dipakai dua-duanya. Tapi tentu Bapak Ibu pernah mengalami kok di akun yang basic seperti ini, di yang Belajar ID kok berbeda begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, Quizizz ini sangat mendukung kurikulum merdeka dalam prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu ketika setelah mengajar untuk mengetahui apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, biasanya kan melakukan asesmen. Nah, kalau dengan Quizizz ini menyediakan mode presentasi atau review yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Jadi sudah ada juga mode presentasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalnya memiliki slide presentasi, masukkan saja ke Quizizz. Nah, nanti habis presentasi ada soalnya, ada kuisnya, bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, asesmen harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Tadi tujuannya apa, tujuan pembelajarannya kan asesmennya harus sesuai. Nah, dengan Quizizz ini, keberagaman mode di Quizizz dapat disesuaikan dengan tujuan asesmen dan metode pembelajaran. Wah, sangat relevan ya Bapak Ibu ya. Kemudian asesmen dilakukan secara adil dan terpercaya. Jadi itu real time juga, real time bisa dilihat oleh anak-anak kalau salah benar, salah ya salah, benar ya benar begitu. Kuis dapat diandalkan dan menampilkan hasil yang akurat. Nah, nanti bisa juga dilihat oleh peserta didiknya. Kemudian asesmen menghasilkan informasi yang sederhana dan bermakna. Di sini Quizizz menyediakan hasil laporan yang lengkap dan bermakna. Tadi ada fitur laporan yang bisa kita tinggal download ketika anak mengisi asesmen tersebut. Kemudian asesmen sebagai bahan refleksi pembelajaran, yaitu refleksi pembelajaran dengan Quizizz. Nah, Ibu Bapak barangkali ingin menggunakan refleksi pembelajaran. Apakah anak-anak menyukai pembelajaran pada hari ini? Dengan Quizizz bisa, misalnya dengan menjawab satu kata atau namanya awan kata Bapak Ibu ya, nanti boleh deh kita praktekkan. Nah, ini ketika Ibu Bapak menggunakan akun Belajar ID, maka akan mendapatkan 18 tipe soal Quizizz yang diakses gratis. Nah, itu kelebihannya. Silakan nanti Bapak Ibu explore dan lihat-lihat apa sih 18 soal ini. Nah, untuk webinar selanjutnya kita akan ulik lagi nih masing-masing soal ini. Ada 18 tipe soal. Mudah-mudahan di bulan Februari kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu. Nah, kita lihat mode game di Quizizz. Ada mode game apa aja sih gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, pasti kalau ketika mau menge-share ke peserta didik ada pilihannya. Ada penugasan atau PR. Kalau penugasan atau PR itu asinkron. Jadi siswa bisa mengerjakan kapan saja, tidak langsung diawasi oleh guru ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cocok sekali untuk sumatif dan formatif. Bisa, saya sendiri, eee, menggunakan penugasan PR ini, jadi anak-anak karena mereka dekatnya dengan HP, saya menggunakan penugasan kepada anak-anak. Bahkan anak-anak juga, "Ibu belum ngasih PR dengan kuisis," begitu, ya. Dan kita bisa membuat soal dalam hitungan detik Bapak Ibu dengan kuisis ini. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang klasik. Nah, ini untuk mode klasik ini yang paling populer. Nah, ini harus sinkron ya. Jadi nanti ada barcode-nya atau link-nya atau kode game-nya. Nah, nanti anak-anak tinggal menuliskannya, kode game-nya atau langsung scan barcode begitu. Ini juga cocok untuk sumatif dan formatif. Ini paling sering dipakai Bapak Ibu yang mode klasik. Ada mode penguasaan. Ini sinkron juga langsung ya. Nah, kalau di sini siswa bisa berlomba-lomba ke puncak gunung dengan KKM yang harus dikuasai. Nanti siapa yang paling sampai dulu ke puncak gunung. Ini kalau di kelas pasti sangat seru Bapak Ibu. Barangkali nanti yang sudah menggunakan mode-mode ini kita bisa saling berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ini sumatif dan formatif oke bisa digunakan. Kalau misalnya mode ujian, asesmen akhir semester, nah bisa nggak pakai kuisis? Bisa saja Bapak Ibu, karena di kuisis juga, sangat mudah ya, ini sinkron. Jadi anak tinggal, bawa HP, pakai HP-nya scan barcode dari guru yang udah ditampilkan di layar, atau bisa juga dengan Chromebook. Nah, sekolah-sekolah kan hampir semua sekolah ya, banyak yang sudah memiliki Chromebook dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Barangkali ada peserta didik yang tidak memiliki gawai atau tidak boleh membawa gawai sama orang tuanya. Nah, di sini mode tanpa nuansa game untuk penilaian sumatif. Jadi ini mengerjakan soal saja. Ini untuk sumatif, mode ujian Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang menarik yaitu kecepatan guru Bapak Ibu. Nah, kalau ini juga sinkron, nanti siswa mengerjakan soal per soal sesuai arahan guru. Nanti guru yang mengukur waktunya, tak selesai. Nanti ketahuan siapa nih leaderboard-nya, siapa juaranya. Nah, itu anak lebih semangat nih. Kalau di kelas pasti menarik ini. Kemudian ada mode kertas. Nah, misalnya kelas 1, 2 kalau bawa HP ribet ya Bapak Ibu ya. Boleh kita coba dengan mode kertas. Atau kalau menggunakan lomba ini yang penguasaan juga bisa, tetapi berkelompok Bapak Ibu. Nanti anak diarahkan, eee, per kelompok gitu. Jadi tidak per orang, kalau per orang barangkali agak, peralatannya yang kurang ya, misalnya pakai Chromebook. Nah, per kelompok nanti anak dikasih tahu caranya. Pakai mode kertas juga sangat bisa, karena tadi, tinggal QR code-nya. Ini bisa untuk sumatif dan formatif. Untuk review sinkron dan asinkron bisa. Siswa menjawab secara bergantian satu per satu. Ini cocok untuk formatif Bapak Ibu. Ada juga kartu cepat, sinkron dan asinkron, mode tebak-tebakan, di mana jawaban berada di balik kartu. Nah, nanti apa benar atau salah begitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu, boleh coba-coba nih, ada mode-mode yang digunakan di kuisis ini. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, apa sih bedanya antara basic, belajar ID, super individu, dan school and district. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan email biasa, maka namanya kuisis basic Bapak Ibu. Nah, ini cuma ada 7 soal, 7 tipe soal. Bedanya dengan belajar ID ada 18 Bapak Ibu. Nah, ya lumayan banyak ya bedanya. Nah, jadi kalau pakai belajar ID lebih nyaman dan lebih beragam, soalnya lebih banyak. Untuk kuisis super individu ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini, lumayan, tapi memang ada bayarnya.
Untuk Quizzes School and District, nah seperti saya menjadi super trainer, maka akan mendapatkan keuntungan dari Quizzes. Salah satunya akun saya adalah SND, School and District. Nah ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan nih akhir 2024 atau 2026 akan dibuka kembali super trainer, ikut aja Ibu, insya Allah bisa semua. Kemudian AI generasi 4 Omni ini sama, kalau yang individu plus ini plus. Kemudian perpustakaan publik standar, sedangkan yang belajar ed ini premium. Nah, enak ya. Kuota peserta 500 per game. Ini sama, tapi kalau yang super individu dan SND 1000 pesertanya. Luar biasa. Simpan konten ke publik, ini sama. Nah, ini bisa privat Bapak Ibu. Kalau udah disimpan privat, orang tidak bisa mengambil soal dari kita. Tidak bisa dilakukan teleportasi. Biasanya ada gambar seperti petir begitu Bapak Ibu. Kemudian penyimpanan konten terbatas, sedangkan yang belajar ID tidak terbatas. Penugasan PR cuma bisa 10 hari, ini sama. Tapi kalau yang ini tanpa batas. Kurasi kuisis berdasarkan topik kurikulum merdeka. Ini sama semua ya. Ada kelebihannya lagi, bisa upload audio, video sebagai soal. Kalau pakai basic nggak bisa. Upload audio, video sebagai jawaban. Ini yang belajar ID. Kalau Bapak Ibu nanti mau gabung menjadi super trainer, ini ada lagi banyak kelebihannya. Terintegrasi juga dengan LMS. Wow, keren ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian bagaimana? Oke, Bapak Ibu kalau memang memiliki 2 perangkat, boleh pakai HP dan laptop atau komputer, boleh dibuka. Yang pertama cari di browser. Untuk di browsernya Bapak Ibu klik saja Quizzes, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, pilih daftar. Kemudian daftar gratis ya Bapak Ibu ya. Maka akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan nanti lanjutkan dengan belajar ID. Nah, pilihnya yang belajar ID sehingga tadi ada kelebihan-kelebihannya Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Nah, setelah sudah login, sudah masuk belajar ID-nya, udah daftar login, nah belajar ID udah masuk, kemudian Bapak Ibu tampilannya begini nih, klik setting. Nah, setting pengaturan. Oke, nanti untuk Quizzes Bapak Ibu pilih yang sebagai sekolah. Sekolah, kemudian pilih sebagai guru atau tenaga pendidik, pilih sekolah, nanti ada diarahkan Bu. Bapak Ibu ini ada sekolahnya di mana, tulis nanti akan muncul, tinggal diklik ya. Kalau nggak ada, tambahkan. Ada pilihannya tambahkan. Kemudian beritahu kami alasan Anda tidak ingin dikaitkan dengan sekolah Anda. Nah, ditulis. Tapi kalau tidak, ya sudah, tinggal masuk aja. Kemudian tambahkan mata pelajaran. Mata pelajarannya bisa ditulis banyak. Misalnya Bapak Ibu pelajarannya kalau wali kelas kan banyak ya, bisa ditulis semuanya. Kemudian disimpan Bapak Ibu. Nah, ini di sini keterangannya, pilih sekolah, udah, bagian sekolah lainnya. Nah, sudah semua. Pilih mata pelajaran lainnya. Untuk professional development, pilih setting jika ingin ganti bahasa. Nah, misalnya tadinya bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, tinggal dipilih saja. Nah, ketika sudah masuk, berarti Bapak Ibu sudah bisa bikin soal dengan Quizzes ini. Tinggal klik buat. Apa yang mau dibuat? Nah, kalau bentuk kuis, kalau bentuk presentasi tadi, yang misalnya kita mau ngajar presentasi pakai Quizzes bisa. Nah, misalnya kita udah buat PPT-nya nih, bisa. Langsung masukkan, diimpor saja. Sekarang kita yang kuis dulu ya Bapak Ibu. Impor lembar kerja pertanyaan. Misalnya Bapak Ibu sudah punya soal nih di laptop. Nah,
saya mau pilih ini, nanti tinggal impor. Dari soal-soal Ibu, langsung masukkan akan tergenerate di situ soalnya. Saya nggak punya soal, tapi saya ingin cepat, bisa pakai AI. Tinggal kita tuliskan, buatkan saya soal apa misalnya, IPAS, kelas berapa jumlah soalnya, nanti dipilih. Nah, ini untuk materi yang ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau belajar dulu dari awal, pakai ini, klik buat dari awal. Nah, kemudian simpan buat soalnya. Soal misalnya pilihan ganda atau isian singkat dan lain-lain. Misalnya Bapak Ibu sudah ngetik semuanya, sudah jadi soal, bagaimana cara memainkannya? Nah, misalnya di sini ada kuis benar atau salah, tinggal klik mulai sekarang. Maka akan muncul nih beberapa mode yang tadi kita bahas ya. Yang paling banyak itu klasik. Nah, ada kecepatan guru, kita yang ngatur. Waktu kelamaan nih anak-anak, langsung aja. Penguasaan, ujian, mode kertas, mode tim. Nah, ini bisa buat kelompok nih Bapak Ibu nih. Tapi saat ini misalnya yang klasik dulu. Silakan klik mode klasik, kemudian klik mulai. Maka akan muncul linknya atau kode atau barcode. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung ini. Ini berarti sinkron ya Bapak Ibu ya, kalau mode klasik maka bisa langsung menunggu pesertanya. Anak-anak udah barcode nih, udah gabung berapa orang. Kalau sudah kelihatan peserta dimulai, klik mulai. Kemudian ya tinggal menunggu anak-anak. Kalau sudah selesai, akhiri. Begitu ya, pasti ini udah sering nih. Tinggal nanti explore yang jarang dipakai gitu ya. Oke, nah laporan kuisisnya bagaimana? Nah ini tampilannya seperti ini. Ini laporannya, nilai kelasnya segini. Nah misalnya. Kemudian laporan untuk misalnya per peserta bisa juga dilihat. Laporan pesertanya di mana? Di sini ya, peserta. Nanti pesertanya jumlahnya berapa? Bisa di-print juga, di-download bisa ya. Kemudian memainkan mode review dan download quiz. Misalnya sebagai PDF kita mau lihat. Nah, ini kita udah kelihatan nih kuis keliling dunia download. Boleh kita langsung print out atau download PDF di sini di gambar printer. Oke, begitu ya. Kalau mau melihat, kita review dulu nih, review yang ini. Ya Bapak Ibu nanti explore sendiri karena ini pasti sudah sangat bisa. Nah Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup komunitas Quizizz Indonesia. Nah nanti bisa Bapak Ibu berkenalan dengan grup komunitas Quizizz. Nah siapa yang ada di komunitas Quizizz misalnya untuk yang ya petinggi-petinggi atau orangnya nanti di sertifikat ada Mas Umar, ada Mbak Vivi Gati. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang memang berada di Quizizz. Nanti sertifikatnya dari beliau yang menandatangani. Nah, Bapak Ibu, ini saran, masukan atau kendala penggunaan misalnya Bapak Ibu pernah pakai tapi keliru ngeklik misalnya. Tadinya kok aku nggak ngeklik sekolah ya. Klik kemudian ingin ganti, maka Bapak Ibu bisa melalui email ini Bapak Ibu, ya atau WhatsApp ke sini. Tapi karena banyak biasanya ya admin barangkali lambat, yang penting sabar saja. Oke, kesimpulannya nih Bapak Ibu, udah sampai kesimpulan aja ya. Pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman anak adalah bermain gawai. Kita ajak mereka sesuai dengan kesukaannya, sehingga mereka juga tidak terpaksa mengikuti kegiatan. Seakan-akan mereka sedang bermain, walaupun sebenarnya mereka sedang belajar.
Kemudian Quizizz adalah platform digital gamifikasi untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang menyenangkan untuk siswa. Memiliki beragam fitur dan mode game yang dapat digunakan semua jenjang. Bahkan ketika di sekolah tidak ada internet atau akses HP dan komputer, itu pun memungkinkan. Tadi ada mode kertas Bapak Ibu. Kemudian bahkan tadi yang saya infokan ada 8 sesi, salah satunya buat PAUD Bapak Ibu. Buat PAUD pun bisa ya. Kalau saya sedikit berbagi pengalaman, sekarang di kelas 2 saya gunakan soal-soal Quizizz. Nah, anak mengerjakannya ngeklik di komputer kita. Kalau gawainya itu untuk kelompok ya, untuk games kelompok bisa begitu. Kemudian terdapat banyak benefit untuk belajar ID di Quizizz yang dapat diakses gratis. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin menaikkan akunnya menjadi premium. Para pemantik dapat belajar dan menggunakan Quizizz untuk berbagai kegiatan. Nah, Quizizz ini sangat terbuka dan mau berkolaborasi lebih lanjut. Makanya setiap tahun itu merekrut guru-guru untuk menjadi super trainer Quizizz. Ada juga school trainer yang akan dibuka deket-deket ini, biasanya school trainer Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada pembukaan saya share di grup komunitas ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Itu dulu sebelum saya nanti akan menginformasikan bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat langsung dari Quizizz. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya. Boleh raise hand Bapak Ibu. Kami tunggu. Kita saling berbagi saja. Barangkali saya bisa menjawab, saya langsung jawab. Kalau tidak, itu akan saya sampaikan lagi kepada tim Quizizz. Quizizz juga masuk ke yang pelatihan mandiri Bapak Ibu di ruang GTK ya. Kemarin kita juga super trainer Quizizz itu kita yang membina atau membimbing kami, salah satunya Pak Swendi itu juga yang mengisi di pelatihan mandiri untuk topik Quizizz begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini jangan-jangan pada ngantuk ya? Saya ditinggal pergi nih, HP-nya sendirian. Oke, Bapak Ibu boleh bertanya melalui chat maupun melalui peserta. Kalau enggak saya panggil-panggil nih. Bu Eris, mana Bu Eris ya? Kemarin Bu Eris ngisi di komunitas ya untuk itu. Untuk ice breaking-nya. Berbagi dong Bu Eris, ini sejak kapan nih Bu Eris pakai Quizizz nih? Kayaknya udah jago banget ini. Boleh Bu? Ya, jujur aja Bu, saya mengenal Quizizz itu baru setahunan ini. Biasanya cuma lebih nyaman memakai Google Form atau Wordwall ya. Oh iya. Quizizz baru setahunan ini dan itu juga nggak intens. Oh begitu. Terus kayaknya bagaimana nih bedanya misalnya pakai Google Form ke Quizizz? Ya itulah, jadi kalau Google Form kan kaku. Betul. Jadi cuman kita memang bisa melihat anak mengerjakan gitu kan, dapat skor berapa langsung gitu. Cuman kalau Quizizz kan lebih interaktif, anak langsung cepat. Apalagi kalau misalnya kan saya baru mencoba untuk mode klasik ya. Iya klasik itu. Belum kayak yang lain. Terus di mode klasik itu apalagi kalau misalnya kita pakai yang settingin yang strike dan bertahan gitu loh. Oh baik. Anak udah seru banget itu main begitu. Kelas ya Bu ya. Jadi lebih di situ belum nyoba ke mode yang lain. Oke, terima kasih sudah berbagi Bu Eris. Nah, itu pengalaman Bu Eris, anak-anak itu seru, anak itu jadi belajarnya lebih bersemangat ya Bu ya untuk asesmen di kelas, tidak latihan gitu ya, latihan nulis, anak bosan, bener gak Bu? Betul. Nah, berhenti juga ibu lagi gitu. Antusiasmenya benar-benar. Oke, alhamdulillah. Jadi Quizizz ini sangat menarik dan bermanfaat bagi gurunya juga seneng karena anak kalau kita lihat anak seneng kita seneng ya Bu ya sebagai pengajar ya.
Kayaknya Minta puas ngajarnya, oh alhamdulillah hari ini kok bisa menghadirkan kebahagiaan buat anak-anak kita, gitu ya Bu Eris ya? betul, Bu, betul. Oke, terima kasih Bu Eris. Ada lagi Sama-sama, yang ingin Bu. berbagi Bapak Ibu? Itu pengalaman Bu Eris. Bu Eris ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 6, Bu, kebetulan. Ah, cocok sekali tuh, kelas 6 ya. Betul. Saya tahun kemarin kelas 6 Ibu, jadi saya PR juga pakai yang mode penugasan dengan kuisis. Karena anak-anak itu kalau pakai tulis ya Bosan. gitu, bosen. Iya. Bete udah. Betul. Salah satu lagi, kalau mau bikin soal dalam hitungan detik dengan mode misalnya ada teleportasi Bapak Ibu. Teleportasi itu kita ambil soal dari orang lain, tinggal kita ketik kita mau bikin apa, nanti akan muncul bisa kita pilih-pilih langsung kita jadikan. Jadi hitungan detik kita selesai. Sampai, saya pernah pengalaman nih punya murid, "Ibu bikin soal cepet banget sih," gitu kan. Oh belum tahu Ibu pakai teleportasi. Pakai soal orang ya, tapi kita bisa manfaatkan, begitu. Nah Bapak Ibu, itu sangat cepat dan sangat membantu guru. Baik, terima kasih Bu Eris sudah berbagi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya panggil ya, biar nggak ngantuk ini. Oke. Siapa ya? Aduh, jangan takut Ibu, kita ngobrol aja. Ibu Yulianti Lestari, oh masih menyimak. Bu Yuli, mana ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuli, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bu Yuli udah pakai kuisis dari tahun berapa nih? Waktu pakai kuisis sih pas ketika COVID, Bu, Vivi. Oh, gitu. Nah, ketika COVID. Tapi semenjak nggak COVID udah nggak pakai lagi tuh. Padahal masih bisa, sangat bisa ya dipakai ya Bu ya. Cuman sekarang juga karena udah lama nggak dipakai ya, kayaknya agak lupa nih gitu cara menggunakannya gitu. Oh gitu. Ya nanti coba nanti yang tadi arahan saya dicoba-coba ya Bu ya. Nanti kalau Ya, ada kendala boleh kok japri saya gitu ya. siap. Oke, terima kasih Bu Yuli. Nah, Bapak Ibu, saatnya kita coba deh. Kalau anak-anak aja seru, bagaimana kalau guru-gurunya ya? Kita akan coba. Saya satu punya kuis. Ini nggak usah dipikir terlalu serius ya, Bapak Ibu. Saya sudah punya kuis yang akan kita mainkan bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, izin saya share screen kembali. Bapak Ibu bisa oke, ini ya. Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, ini ice breaking aja, Bu. Ice breaking garing. Kenapa saya bilang garing? Karena ya santai aja. Nah, kita boleh Bapak Ibu scan barcode atau pakai link. Oh, linknya belum saya kirim ya. Atau pakai kodenya boleh. Oke. Coba saya salin linknya. Saya hentikan dulu. Oh. Oh, di sini ya. Lupa saya. Bentar. Oke, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk main bersama ya. Nggak usah dibikin pusing serius, ini bercanda aja. Ice breaking saja Bapak Ibu. Silakan yang sudah berhasil masuk boleh scan barcode atau pakai kodenya. Oke, Bu Egy sudah bergabung. Ditunggu ya yang lainnya Bapak Ibu, kita seru-seruan siang-siang ini. Nanti kita hadirkan keseruan di ruang, tatap maya ini buat Ibu Bapak biar nggak ngantuk. Boleh, ini bukan menguji Bapak Ibu, bukan, ini yang paling pintar ini enggak, bukan ya. Kita seru-seruan aja. Oke, sudah ada Bu Nesi, Bu Devi, Bu Jubaida, Bu Kartika, Bu Eris, Bu Egy.
Oke, ditunggu yang lain Bapak Ibu, baru ada 6. Saya menggunakan modenya kecepatan guru ya. Ada Bu Fenty, Bu Andi, Bu Sandy, Bu Cici. Oke. Selamat bergabung semuanya. Bu Mai Estika. Wah, kemarin juara nih di komunitas. Oke, kami masih tunggu ya Bapak Ibu, masih baru 11. Nanti kalau sudah 20 kita mulai ya. Ya, ini sebagai contoh saja nanti ke anak-anak. Ternyata seru juga bermain dengan kuisis. Kita hadirkan keseruan itu di kelas. Nah, ini ada Ibu Suryani, ada Pak Zanki. Ibu apa Bapak ini? Oke. 7 lagi kita mulai. Sabar ya Bapak Ibu yang sudah masuk. Mudah-mudahan atau 15 orang atau 20 nih. Mudah-mudahan cepat. 2 lagi deh, 15 kita mulai. Nah, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, ayo barangkali ada yang mau ngobrol juga diperbolehkan ya. Bu Rustini, Bu Ifah. Oke, sudah 15 Bapak Ibu. Apa kita mulai aja ya? Bu Devi, boleh monitor dimulai? Boleh Bu, boleh. Saya mau ikut coba saya mau coba ikutan juga nih. Kita seru-seruan aja ya. Ini tidak menunjukkan ini yang ini mau ngetes guru-guru nih, bukan ya. Kita seru-seruan hari ini di siang hari. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini musik ini nih khas sekali yang bikin tegang ini. Oke, Bapak Ibu, ini mode kecepatan guru. Nanti saya akan mengakhiri kalau saya ingin mengakhirinya sebagai guru ya. Oke, waktu hidup dinyanyikan, pas mati dikasih tepuk tangan. Apa itu ya? Clue-nya itu kalau ulang tahun kayaknya nih. Oke, belum ada yang jawab. Silakan diketik, boleh tulisan kapital atau kecil bisa Bapak Ibu. Oke, sudah ada 2 peserta yang bisa menjawab. Apa ya? Iya, udah ada 3. Waktu hidup dinyanyikan, pas mati dikasih tepuk tangan. Nanti setiap soalnya saya kasih clue Bapak Ibu, tenang aja. Oke, karena masih ada beberapa, saya belum akhirin nih. Ya, waktu habis. Time's up. Oke, kita lihat nih. Leaderboardnya siapa ya pemimpinnya yang bisa jawab? Oh, Bu Kartika udah jawab duluan nih. Oke, di sini Lilin ulang tahun ya. Pasti jawaban ini antara benar dan salah, santai aja. Oke, sekarang soal selanjutnya Bapak Ibu. Makan apa yang tidak membuat kenyang, malah sebaliknya membuat sesak. Nah, ibu-ibu ini sering banget nih. Ada lagunya juga. Oke, makan apa sih yang nggak bikin kenyang tapi bikin sesak nih? Wah, udah banyak yang berhasil. Oke, kalau kita mau selesaikan, tinggal klik saja ya Bapak Ibu ya. Akhiri pertanyaan. Ini karena kecepatan guru, jadi kalau lama boleh nih kita ini. Anak yang telat ya sudah gitu. Oke, siapa leaderboardnya? Yaitu, masih Bu Kartika, Bu Eris menyusul. Oke, ya makan hati ya ibu-ibu, pasti sering mengalami. Oke, selanjutnya. Ya, susu apa yang berganti setiap tahun? Ini baru berganti nih yang kemarin. Sekarang namanya apa ya? Nah, susu apa ya gantinya 5 tahun sekali? Ya, ini untuk ngepasin huruf-huruf. Nah, untuk kelas bawah bisa juga belajar nulis ini ya. Bisa dipakai dengan mode isian singkat seperti ini.
Kalau salah huruf kan nggak bisa, gitu ya. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu. Kita lihat nih leaderboard apa. Saya jadi ketawa. Emang ini ice breaking aja Bu Devi, jadi santai aja. Oh Bu Kartika, Bu Jubaida naik ini. Susunan Saya kabinet. jadi ketawa. Iya nih ada 4 yang Ngisi sambil betul. mikir apa nggak fokus. Apa ya? Ini ice breaking garing Bu Devi, jadi garing banget Lagi lah. mikir susu apa Bu Vivi? Saya tahu susu kedelai. Oh susu kedelai. Sampai saya kasih clue-nya ya Bu. Oke, benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Nah, kalau nggak diikat nggak mau jalan tuh. Biasanya dipakai kalau hari Minggu jogging di Columbus, si Vida ya. Orang musik aja ya nih. Apa ke Gor? Oke. Iya. Apa ya? Ya ini nanti kalau di kelas mah yang serius misalnya. Ini mah buat seru-seruan aja Bapak Ibu. Tapi ini seru Bu. Oh, siapa nih leaderboardnya? Apa masih Kartika? Kita lihat. Oh, Bu Kartika. Oh, udah naik lagi. Bu Zanki. Zanki Bapak apa Ibu ya? Tali sepatu Bapak Ibu. Kalau nggak diikat nggak mau jalan. Ibu, Ya. Ibu Zanki. Oh, Ibu Zanki. Baik. Terima kasih. Oke, soal selanjutnya nih Bapak Ibu. Cuma ada 10 ya. Anak apa yang paling sering mencari korban? Nah, anaknya siapa sih nih ya? Jadi korban. Ini yang bikin soal gimana ya? Oke, anak yang paling sering mencari korban nih. Oh, kalau di Vida ada nih Bapak Ibu. Clue-nya apa ya? Pokoknya kalau ke Vida pagi-pagi suka ada deh. Ada yang tahu jawabannya? Leaderboardnya adalah Bu Jubaida. Wih, keren Bu Jubaida. Ini kayaknya sering ke Vida nih. Betul, anak panah Ibu. Oke, selanjutnya. Pil apa yang bisa menyebabkan sesak nafas? Nah, ini kalau musim hujan biasanya ya. Oke. Iya, udah banyak bisa nih kayaknya. Kalau mau jadi leaderboard itu harus cepet. Jadi pulsa atau paketan juga harus kenceng ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau di kelas itu guru ini mode kecepatan guru. Oke, leaderboardnya masih Bu Jubaida. Wih, keren. Pilek. Ya, oh pada bener semua, luar biasa. Oke, pertanyaan ke-7, dikit lagi Bapak Ibu. Peralatan rumah tangga apa yang paling pandai bermain sulap? Cluenya sulap bahasa Inggris. Nah, pakai bahasa Inggris. Oke. Cluenya adalah sulap. Pakai bahasa Inggris. Oke, sudah ada beberapa yang menjawab. Kalau dengan mode kecepatan guru. Pasti anak-anak, wih gitu ya seru kalau kita ketemu luring itu lebih seru lagi nih Bapak Ibu nih. Wih, Bu Jubaida masih memimpin, disusul Bu Eris. Iya. Ada 5 yang betul dan 2 yang salah. Magicom Bapak Ibu, magic kan sulap. Oke, selanjutnya. Jenis kembang apa yang tidak tumbuh di atas tanah? Cluenya tahun baru Bapak Ibu. Ya, oke, ada yang sudah. Iya. Cepet-cepetan ngetik, kuotanya harus kenceng-kencengan juga ya.
Oke, wah Bu Jubaida masih memimpin, keren sekali nih. Oke, kembang api, wah gampang berarti ya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau masih nyusul bisa ya, itu sudah ada linknya. Hanya ada di luar angkasa dan memakai helm. Ah, ini mah pasti bisa. Ayo. Cepet-cepetan. Nah, ini agak ngetik ya, jadi agak lama. Tapi untuk mode kecepatan guru itu tidak hanya yang isian singkat, bisa juga yang pilihan ganda, bisa jenis soal yang lainnya ya, Bapak Ibu ya. Nanti kapan-kapan kita kalau pertemuan kedua bisa kita pakai coba mode lain. Wah, Bu Jubaida keren, masih memimpin. Link kuisisnya nanti boleh minta ya Bu Vivi. Oh boleh, buat seru-seruan ya. Oh iya, Ya, kalau Bapak Ibu mau, betul Bu buat Devi. ice breaking. Betul. Nanti saya cobakan, langsung saya share, nanti pakai mode teleportasi ya. Bapak Ibu pasti seru, pakai teleportasi cepat sekali bikinnya. Kalau belum pakai AI. Oke, pekerjaan apa yang bisa menyelamatkan nyawa setiap hari? Nah, ini mah pekerjaan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nggak melakukan ini ya udah. Sambil menunggu ibu-ibu, saya ngopi dulu ya. Oke. Selesai. Nah, kita lihat leaderboard-nya. Wah, keren, masih Bu Jubaida, disusul Bu Sandy. Memasak, betul, itu menyelamatkan nyawa. Coba kalau nggak masak Ibu, anak pada kelaparan. Oke, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, kita ingin mengakhiri kuisnya. Silakan kita lihat nih leaderboard untuk keseluruhannya siapa. Ya, kadang di kelas juga kita bisa berbagi, untuk seru-seruan dengan anak-anak kita dengan kayak gini, atau misalnya tebak gambar, itu bisa ya. Wih, juara 1 Bu Jubaida, 2 Bu Sandy, 3 Bu Eris, luar biasa. Nah, itu adalah contoh, ketika kita mengadakan kuisis dengan mode kecepatan guru, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara membuat soal dengan sangat cepat. Misalnya tadi Bu Devi bilang, "Ibu bagi linknya dong," misalnya ya. Kita misalnya nggak usah punya link seseorang, tapi kita bisa membuat soal dengan mudah. Caranya ini masih tampil ya Bapak Ibu ya, kita klik buat. Nah, maaf bentar. Kita cari topik nih Bapak Ibu. Misalnya kita akan buat soal apa ya? Perkalian. Maaf, ganti jangan perkalian mulu. Pecahan kelas 4. Kita enter Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul soal-soal buatan orang. Dan kita bisa untuk mengambilnya. Nah, ini ada beberapa soal nih, nanti sambil loading ya. Ini ada dari yang gambarnya pi ini. Nah, kita misalnya sudah mau pakai semua langsung simpan. Tapi kalau nggak mau pakai semua dipilih bisa. Ini ada tambahkan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu aku mau ini, mau simpan. Nah, itu juga bisa. Ya, misalnya langsung semua biar cepat. Saya langsung simpan.
Kalau mainkan itu berarti oh sebentar Bapak Ibu, maaf. Kalau mainkan itu berarti dibuat kita ya. Oh, mana? Bentar. Ya, kita satu-satu deh. Ini kayaknya nggak mau nih. Kita tambahkan dulu. Misalnya nih, tambahkan. Jangan simpen ya Bu, saya salah tadi. Nah, tambahkan. Tambahkan. Maka itu ada tulisan telepon. Misalnya lagi tambahkan. Halo. Nah, udah 7 nih, simpan kuis. Nah, tinggal kuis yang tadi kita pilih akan menjadi kuis kita Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu mau disebarkan atau mau diedit dulu, silahkan. Kita simpan udah jadi kuis kita, udah ada di perpustakaan kita ya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi pecahan kelas 4. Nah, pelajarannya matematika. Nah, pilih nilai misalnya ini buat kelas berapa? Kelas 4 pakai bahasa Inggris apa mau ganti silahkan. Public berarti ini. Kalau mau ditambahkan foto silahkan. Ya, baru simpan. Nah, ini udah jadi soal kita nih. Kalau mau berbagi dengan teman. Misalnya tadi Bu Devi minta mau dong ice breaking-nya. Nah, sebarkan. Ini berbagi dengan guru bisa Bapak Ibu. Nanti masukkan link email, bukan link maaf, email dari rekan kita yang akan kita masukkan. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, itu contoh ketika membuat soal dengan mode dengan teleportasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut bagaimana sih cara dapat sertifikatnya. Bapak Ibu mau sertifikat dari kuisis tidak? Kayaknya nggak pada mau ini. Ada yang mau? Kayaknya ini yang dinanti-nanti Bu Vivi. Oh, yang dinanti ya. Oke. Kalau mau, Mau. iya dong. Nanti langsung ini dari kuisis, bukan dari komunitas, bukan dari KKG atau dari saya, bukan. Tetapi Gini Bu Vivi, mohon iya, maaf saya potong. boleh. Yang mau sertifikat boleh komen di chat bahwa mau gitu. Oh ya, ya biar seru ya. Oke. Ayo Bapak Ibu chat dong, di chat mau gitu. Oh tuh Bu Santi mau ya. Oke. Bu Santi doang. Oh ada Bu Mei Estika juga mau. Nanti Bu Nesi mau. Oke. Seru banget ya. Oke Bapak Ibu, kalau mau sertifikat nanti ada caranya ya Bapak Ibu ya. Saya berbagi layar lagi karena untuk mendapatkan sertifikat salah satunya Bapak Ibu juga harus follow di kuisisnya ya. Oke, saya share dulu. Nanti link barcode-nya saya kirim Bapak Ibu, tenang. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk yang mau dapat sertifikat dari kuisis. Nah, ini panduannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti saya share link, maka akan muncul seperti ini. Link untuk sertifikat. Nah, Bapak Ibu tulis nama lengkap. Mau pakai gelar boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap pakai ya Bu, karena udah kuliah capek-capek nggak dimasukkan gitu ya. Kemudian nama instansinya, sekolah Bapak Ibu. Tanggalnya hari ini, tanggal 5 Februari 2025, nomor HP Bapak Ibu. Nah, untuk narasumbernya nanti saya ya Bapak Ibu. Nanti saya tulisin. Kemudian emailnya pakai Belajar ID. Tapi kalau yang belum punya pakai email biasa boleh. Tapi kalau yang sudah punya Belajar ID, silakan pakai Belajar ID. Karena kita materinya kan Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Nomor MPSN sekolah. Kalau yang lupa tanya mau operatornya. Kemudian tanggal sertifikatnya juga hari ini ya.
ID pelatihan nanti saya kasih, materinya juga. Oke. Nanti ya ada panduan di bawah. Sertifikat kapan? Bagaimana? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sertifikatnya langsung di HP Bapak Ibu atau di komputer nanti ya. Tapi harus ada ini. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu scan barcode. Nanti saya share, tenang. Nanti ketika Bapak Ibu scan barcode ini, nanti juga saya kirim di komunitas ya Bapak Ibu. Nanti ada panduan yang kayak tadi di atas. Kemudian Bapak Ibu pilihnya yang ujian. Kalau yang upgrade Quizzes ke premium barangkali ada yang mau nih biar lebih keren pakai premium. Kalau mau beli merchandise dari Quizzes silahkan. Tidak wajib ya. Nah, nanti Bapak Ibu muncul nih yang 2025. Ini Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya namanya Siti Zaina, SDN Musika Jaya 2, tanggalnya hari ini ya. Nomor HP dan narasumbernya jangan lupa Bapak Ibu ketik saja Vivi, nanti akan muncul. Pilihnya yang Vivi Hajar Aswia SPDGR. Karena kan saya ngisi ya Bu ya. Kemudian email boleh belajar ID lebih diutamakan, kalau belum ada bebas. NPSN tanggalnya hari ini. Kemudian ID pelatihannya ini Bapak Ibu PQ 2593. Pengenalan materinya, pengenalan Quizzes untuk akun belajar Edi yang paling atas. Nanti saya share, saya screenshot. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah pilih lanjutkan. Nah, kalau sudah lanjutkan ini ada kuisnya dulu Bapak Ibu. Ini dari sana ya. Mau kerja sama satu sekolah silakan. Soalnya cuma 5 ya. Nah, nanti ada ya, tinggal dipilih, ini pilihan ganda kok, tinggal diklik, pilihnya yang mana. Tadi yang sudah saya sampaikan, insya Allah kalau yang mendengarkan bisa ya, cuma 5 sudah saya singgung-singgung semuanya. Nah, setelah submit jawaban dari soal, nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu upload gambar bukti follow Instagram Quizzes. Caranya klik linknya, kemudian pilih Bapak Ibu Instagramnya, tinggal di screenshot masukkan ke sini. Begitu juga dengan Facebook, YouTube. Kalau yang bawah nih Bapak Ibu, topik mandiri pelatihan Quizzes PMM ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Kalau yang belum punya, belum selesai ya nggak usah. Nah, passwordnya nih. Ini yang punya super trainer ya Bapak Ibu ya. Quizzes keren. Pakai Q kecil, Z-nya double, keren, kecil semua hurufnya. Kemudian submit. Nah, kalau sudah benar submit, maka akan tulis bawahnya nih Bapak Ibu. Silakan klik link untuk download sertifikat. Nanti di bawah tulisan submit, tunggu dulu biasanya muter. Nah, itu akan muncul link sertifikat. Silakan nanti klik aja di sini di download. Nah, ini contoh yang sudah di-download. Nah, ini namanya, ini langsung dari Quizzes ya Bapak Ibu. Ini nanti bukti share screen SS Bapak ya. Bapak Ibu, kemudian di sini JP-nya. Nah, ini bisa juga buat RHK ya Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ada yang mau scan barcode-nya? Silahkan. Atau mau di-share di grup komunitas? Biar mudah ya. Saya kirimkan di grup. Bagaimana Bu? Di-share di komunitas. Oke, siap. Saya kirim di share komunitas. Tapi bagi yang tidak mengikuti, tentunya dalam mengisinya tidak semua bisa ya. Karena kalau yang nggak mengisi biasanya kebingungan Bapak Ibu. Mengikuti. Nah, Bapak Ibu silakan. Ini untuk link pelatihan ini ya, silakan. Ujian pengimbasan. Silakan Bapak Ibu biar langsung dilihat. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan
bisa bertanya saat ini. Kalau mudah-mudahan sudah dapat langsung sertifikatnya. Langsung dicoba biar bisa Bapak Ibu ya. Boleh saya juga kirim di grup komunitas linknya. Kemudian cara-caranya ininya. Nah, jangan lupa untuk narasumber, ini contohnya sudah saya share di grup, untuk narasumber sama kodenya. Nah, kode narasumber dan materinya yaitu yang A, pengenalan kuisis untuk akun belajar ID. Oke, untuk yang di ini juga belum saya share ya. Nah, itu untuk link ujian, silakan Bapak Ibu bisa melihat atau langsung isi di ya absensinya nggak ada, tapi langsung dapat dari Quizizz. Pakai ini ya, pakai link yang saya kirim. Oke, mudah-mudahan udah berhasil nih. Kalau yang masih ada masalah atau mengalami kesulitan bisa di sini ya. Itu linknya sudah saya kirim Ibu. Silakan. Ujian pengimbasan Quizizz. Nah, pakai yang link tree-nya juga boleh, pakai yang atas atau yang bawah bisa ya Bapak Ibu ya, silakan. Kalau yang atas ini langsung ke kuisnya, kalau ini lengkap ada panduannya. Silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sertifikat segera di tangan Bapak Ibu. Ini bisa juga digunakan untuk RHK ya Bapak Ibu ya. Untuk bukti dukung. Bu Vivi, tanggalnya sekarang ya? Bagaimana? Tanggal sekarang ya? Tanggalnya hari ini, betul. Nah, tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal 5, Bunda. Grogi ya Bu Vivi. Ini sampai lupa tanggal ya Bu Nesi ya. Iya. Oke, ini Bu. Bu. Ini ya. NPSN apa nih berarti? NPSN sekolah Ibu, tiap sekolah lain-lain. Tanggal sertifikat hari ini ya. Ya, kalau memang lupa boleh ditulis 000 sebanyak 8 digit. Kalau NPSN-nya lupa. Oh iya, alhamdulillah. Kalau sekolah langsung keluar ya Bu ya. Iya. Berarti udah terdaftar. Kalau ID apa nih? Nih Bu, di layar ada PEKI 2593. PEKI 2593. Iya. Materinya hari ini pengenalan Quizizz yang A ya. Bentar dulu Wepi, harus nggak kelihatan. Siap. Biasanya kalau pas di kuis nih. 25 doang, berapa? PEKI 2593. Nanti ketika diklik akan muncul ya. PEKI 2593. 25. Oh, nggak salah ya. PEKI 2593. Ini otomatis Bu Pi, aku gimana ya? Otomatis, Ibu ketik aja PEKI 2593 nanti ada muncul, tinggal diklik. Bisa, Bu? PEKI 25. P-nya besar semua ya? Iya, betul, besar semua. PEKI 2593. Iya. 25. Oke. Oke, materi
Materinya yang A ya, Bu? Pengenalan kuisis ya? Ya, betul. Oke, lanjut. Ini yang narasumber udah ya, Bu? Narasumber belum. Ah. Narasumbernya saya ya, Bu. Maaf ya Bu Pipi. Nggak apa-apa, Ibu. Emang kita juga harus ada pengimbasan untuk laporan kepada tim kuisis bahwa kita sudah ID-nya tadi yang mana ya, Bu? Ini Bapak lihat di layar Peki 2593. Pipi Hajar. SPDGR. Yang ada SPDGR-nya biar GR dikit lah. Iya GR banget sih Bu Pipi di pakai GR. Oke, lanjut ya Bu Pipi ya. Oke, ini sudah berhasil banget saya doang ini. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul ini. Jawabannya salah belum bisa dilanjut ya Bu Vivi. Betul, jawabannya harus benar. Aspek yang perlu dilihat dalam mengolah laporan. Nah, ini sumatif. Apa jawabannya? Ya, jawabannya. Silakan musyawarah dengan teman di sekolahnya. Di sebelahnya boleh. Oh begitu, harus benar ini, kalau nggak benar salah berarti. Ya namanya nggak benar berarti salah dong. Mode game paling kreatif adalah mode aja, Bu. Gimana? Nanti ada pilihannya 3 Ibu, tinggal dipilih ya. Nah ini juga, nih yang tadi nih saya coba terakhir nih. Mode apa, fitur apa nih? Wah cepet banget nih. Yang apa itu? Itu fitur apa itu Bu? Ya, kayaknya di sini ini. Oke, mode game yang tepat untuk sumatif tadi udah dijelaskan nih. Sumatif pakainya yang apa ya? Enggak ada, ini dipilih jawaban doang Bu. Teleportasi apa itu? Ya. Jawabannya teleportasi. Mengambil soal dari orang, itu namanya ya itu. Oke, silakan dicoba-coba. Nah, jangan lupa ini passwordnya. Ya Allah. Oh ini tadi filenya apa tadi? Apa Bu? Gambar follow. Wah, aku harus kirim WA dulu dengan aku Bu. Itu yang Facebook yang mana ya Bu? Kok aku tinggal itu kan ada linknya Bu, linknya diklik. Ibu mengikuti gitu. Di screenshot. Nah, ini para super trainer ini yang sudah nasional ya Bapak Ibu nih. Kemarin kita belajar sama beliau. Di komunitas Bu apa? Bu Vi. Yang apanya Bun? Yang link ini. Linknya Ibu klik aja yang warna biru nanti keluar. Yang warna biru diklik nanti ada keluar. Oh itu Instagramnya. Nah Ibu tinggal follow. Kemudian di share screen. Screenshot. Jadi share screen. Sudah berhasil? Belum. Masih bingung saya ini. Oke, nggak apa-apa Bu Nesi, santai kalau saja. IG tadi udah, tapi Facebook, grup yang Facebook maksudnya ya. Iya, yang warna biru tinggal Ibu klik ya. Jangan lupa passwordnya kuisis keren. Ini saya sematkan, saya tulis di kolom chat ya, kuisis keren. Nah, itu passwordnya. Nanti ditunggu beberapa detik lah. Langsung muncul. Salah. Malah yang Facebook ini masukin. Kalau ya masuk Facebook benar. Itu belum dibuka, bentar dulu. Boleh, sabar aja Ibu. Oh ini dari Musikasari bertanya absennya mana? Absennya nggak untuk sertifikat langsung saja melalui ini, jadi tidak ada absen karena nanti buat laporan yang pendaftaran di awal ya, yang saya share itu. Jadi tidak ada link absen, pakainya link yang dari kuisis langsung. Oke Bapak Ibu mudah-mudahan berhasil semua. Nanti sambil mencoba lagi di rumah,
atau dimanapun bisa, silahkan. Yang penting Bapak Ibu udah tahu caranya tadi, harus apa, kemudian password-nya jangan lupa Quizizz Keren. Ada yang sudah berhasil, boleh dong di chat biar temennya panas nih yang belum berhasil. Ya Allah, Bu Pi, sabar dong. Iya, Ibu sabar. Quizizz. Ini ada yang tanya, Bu, ID pelatihannya. Oke. Peki. Selesai, Bu, belum selesai. Ya, Topik pelatihan mandiri apa ini? Oh, ini nggak usah ya, Bu Fi ya? 2593. Yang terakhir nggak usah ya, Bu Fi? Yang mana? Yang PMM nggak usah ya? Nggak usah, ya. Kan belum tentu selesai semua. Link profil Quizizz apa, Bu? Nah, bagian depan, Bu. Bagian depan ketika Ibu masuk ke Quizizz, nanti Ibu screenshot aja bahwa Ibu udah punya Quizizz gitu. Buka di Google Chrome Quizizz gitu. Terus masuk, udah pakai belajar ID Ibu atau biasa basic kalau belum punya belajar ID, tinggal screenshot. Nah, itu untuk link quiz kita. Bukti bahwa Ibu juga sudah mengakses Quizizz gitu. Quizizz Keren. Iya. Password-nya Quizizz Keren, kecil semua. Z-nya yang di belakang double. Pakai itu ya, itu Quizizz semua ya. Keren. Nih. Quizizz Keren. Tanpa spasi kan, Bu? Iya, tanpa spasi. Yang belakang double ya. Iya, Quizizz Keren. Iya. Oke. Bisa. Oke. Boleh di grup di chatnya. Oh, udah berhasil misalnya gitu. Kalau ada masalah boleh kita infokan di sini biar saya carikan nanti biar langsung dijawab sama saya. Daripada nanti nunggu itu ya. Ayo semangat Bu Devi. Iya, atasan. Pengembasan. Ya. Ujian pengembasan Quizizz. Bu Eris sudah berhasil? Oh, sudah. Alhamdulillah tuh. Untuk download sertifikat. Tadi dulu, kita lihat dulu. Lagi muter ya, Bu ya? Bu Devi udah berhasil? Nah, Bapak Ibu, kalau ingin belajar Quizizz secara langsung, boleh kita diajak aja ke sekolah Bapak Ibu di komunitasnya. Misalnya, Bu, saya ingin nih belajar Quizizz, boleh kita roadshow, boleh ya Bu Devi ya, kita muter ke sekolah-sekolah. Boleh banget Bu Vivi. Bu Eris sudah berhasil nih, wih keren. Tuh Bu Eris sudah berhasil. Yang lain panas nih, pengen berhasil juga. Oke. Udah Bu Nesi udah dapat belum? Sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Oh siap. Gak mau kalah sama Bu Eris. Iya. Tapi nanti kalau kirain diem baik udah dapat itu. Diem. Ya. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ini lama nih belum berhasil. Nah, boleh mencobanya nanti. Yang penting link sudah saya sematkan di grup komunitas. Cara-caranya Bapak Ibu udah tahu. Untuk pertemuan sesi kedua, Bapak Ibu kan udah punya screenshot-nya nih, mungkin lebih mudah ya. Kita untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang 18 tipe soal. Bagaimana cara membuatnya? 18 tipe soal tersebut. Sampai sini sudah berhasil semua? Kalau belum berhasil nggak apa-apa Bapak Ibu sambil ini ya. Nanti kita ngobrol lagi di grup. Oh, ada yang belum Bu Iva? Ayo Bu Iva semangat. Bu Cici belum? Ayo semangat. Kalau ada permasalahan boleh disampaikan. Nanti coba saya cari solusinya Bapak Ibu. Cara sematkan. Boleh. Cara sematkan link di Quizizz gimana?
Bukan disematkan Ibu, tapi link Quizizz Ibu buka di browser di Google Chrome, masuk Quizizz ke akun Ibu, screenshot. Nah, gitu. Nah, soalnya udah ada yang bocorin tuh sama Pak Hafiz di grup komunitas, silakan diisi sendiri. Jangan nanya saya ya, nanti saya bocorin gitu. Oh, Bu Nesi udah berhasil, alhamdulillah. Oke. Aslinya ini yang mendaftar ada 100 lebih Bapak Ibu, tetapi ini yang gabung di Zoom ada 60. Baik, Bapak Ibu sambil berjalan, nanti kalau ada yang belum berhasil tanya di grup komunitas ya. Bagaimana Bu Devi, bisa kita lanjut? Nih, materi udah disampaikan semua nih untuk yang pengenalan Quizizz dengan akun belajar ID. Insya Allah nih guru-guru udah bisa semua. Nah, kami harapkan Bapak Ibu bisa menghadirkan kebahagiaan buat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu sebelum ditutup saya mau pantun dulu ya Bu Devi ya. Silakan Bu Vivi, silakan Bu Vivi. Oke, sambil yang lain masih otak-atik nih biar dapat sertifikat. Iya. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu kalau udah jadi super trainer, Bapak Ibu punya apa ya? Ya punya modal buat bagi-bagi sertifikat gitu. Tapi ya itu tujuan utamanya bukan itu, tapi tujuan utamanya adalah kita bisa menghadirkan kebahagiaan buat para peserta didik. Bisa diketik di atas. Iya, bisa diketik. Ya, oke, yang sudah berhasil boleh bantu temannya ya, barangkali ada yang satu sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah sepertinya sudah mau habis nih, barangkali Bapak Ibu punya kegiatan lain juga. Kita udah ngobrol-ngobrol nih 2 jam saya ngobrol terus ini. Nah, Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun terlebih dahulu ya. Oke, bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Warnanya cerah dan kuat. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga jelas dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Sampaikan kebahagiaan buat para peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Vivi sudah menyampaikan pembelajaran hari ini. Tentu saja ini adalah bagian dari menambah wawasan kita semua ya Bapak Ibu semua ya. Karena walau bagaimana yang tadinya kita juga belum tahu banget, yang saya tahu itu hanya ada 3 yang bisa digunakan, yang klasik, ujian, satu lagi itu penugasan ya Bu Vivi, tapi ternyata kalau kita menggunakan akun belajar ID itu banyak pilihannya. Dan tadi juga Bu Vivi sudah sempat ada ice breaking garing, di mana saya juga mikir lagi sibuk jadi moderator dan MC nyoba ikutan Quizizz-nya juga, tapi ternyata butuh pemikiran. Tapi itu asik juga Bu Vivi. Dan terima kasih banyak, itu menambah wawasan kita semua tentunya. Dan alangkah bahagianya lagi kalau nanti ice breaking quiz garingnya bisa di-share di komunitas ya Bu Vivi ya. Oke, siap Ibu. Bisa kita gunakan di dalam kelas menguji. Kalau tadi Bu Vivi menguji kecepatan guru, kalau nanti kita kelas pakai itu adalah menguji kecepatan murid. Biar kita berlomba-lomba ya Bu Vivi ya. Iya Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, demikianlah untuk pertemuan hari ini, di mana sudah disampaikan oleh Bu Vivi bahwa hari ini adalah baru sesi 1, akan ada sesi 7 lagi ya Bu Vivi ya. Mudah-mudahan sehat semua ya Bu Devi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua agar bisa menyerap ilmunya nggak setengah-setengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua bisa
mengikuti rangkaian yang disampaikan oleh Bu Vivi ini dari awal hingga akhir, agar apa yang didapatkan ilmunya itu tidak setengah-setengah ya Bu Vivi ya. Iya, Tentu saja betul. full. Yang ada, oh iya ternyata kita tuh harus seperti ini, oh ternyata ini begini. Jadi mungkin lebih maksimal dapat pengalaman dan wawasan ilmu lebih seperti yang sebelumnya kita terima. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya lupa tadi saya memperkenalkan diri tapi udah pada tahu kayaknya. Lupa juga, bukan itu karena waktu juga, karena memang waktu juga singkat, selesai ngajar full jam 12, jadi tadi tidak sempat bikin pantun. Mudah-mudahan nanti kalau diberikan kesempatan lagi untuk jadi moderator dan membersamai Ibu Vivi, nanti saya siapkan pantun jauh-jauh hari. Siap, Bu. Lebihnya saya selaku moderator sekaligus MC Bu Devi Rohatiningsih dari SD Negeri Paduranan 6. Mohon izin, mohon maaf apabila selama pertemuan ini ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang maksimal, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat sampai nanti pertemuan hingga akhir, karena saya nambah ilmu juga nih. Dari tadi sibuk nguplok juga nih, oh ternyata buat dapat sertifikat ini ilmunya harus ada jawaban juga. Ini apa ya tadi diinget saya juga tadi. Saya udah nyoba Bu Vivi, udah coba ngirim, jawaban Anda kurang sempurna. Maka saya sempurnakan lagi tadi. Salah juga. Ya sudah nanti lagi. Nanti dicoba lagi, Bu. Betul. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kami dari komunitas pembelajar Mustika Jaya, yang memang ini Bu Vivi adalah ketua komunitas pembelajar Mustika Jaya juga. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari peserta Bapak Ibu semua, baik dari Mustika Jaya atau di luar Mustika Jaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan bisa membersamai kita lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jika ingin live silahkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti yang ada barangkali yang mau daftar jadi moderator mendampingi saya boleh. Di bulan Februari. Ya boleh Bapak Ibu, dipersilakan biar nggak bosen lihat muka saya. Tidak bosan, Bu Devi cantik. Oke. Bu Vivi izin ya. Iya, silakan Ibu. Mau ngisi daftar Ya, terima hadir kasih dulu. semuanya. Izin keluar ya Ibu Vivi. Silakan Ibu, saya Silakan Ibu Ari. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.